Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Kualitas Konten, Interaktivitas Merek, dan Kesadaran Merek terhadap Intensitas Pembelian Produk pada aplikasi Instagram oleh generasi Z di Indonesia. Baik, di sini saya, Isrofena Lakiswanto, dengan NIM 2018-210-873 akan menjelaskan. Lalu di sini kita beralih pada pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini terdapat latar belakang. Nah, di sini dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan media sosial telah mengubah cara dalam perusahaan dan merek terlibat untuk menjangkau pelanggan mereka. Nah, di sini sehingga saluran pemasaran yang berkembang pesat ini yang sudah menjangkau lebih dari banyaknya pengguna internet, maka memberikan peluang yang tak tertandingi membangun kesadaran merek yang akhirnya akan mempengaruhi keputusan pembelian. Maupun di sini juga seperti contohnya konten kualitas serta adanya interaktivitas merek. Nah, di sini itu sangat-sangat memicu untuk membangun peluang adanya intensi pembelian. Baik, lalu kita berlanjut pada di sini dapat disimpulkan bahwa melalui Google Trends bagaimana tren penggunaan Instagram Indonesia. Nah, pada sektor bisnis dan industri selama 5 tahun terakhir yaitu kerap mengalami peningkatan penggunakannya di Indonesia dari tahun 2016 hingga 2021. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa banyak sekali pengguna Instagram dan banyak sekali sektor bisnis dan industri. Nah, di sini itu memicu adanya intensi pembelian. Lalu di sini juga ada dari berikut khususnya pada Instagram. Di sini Indonesia sendiri pengguna media sosial Instagram menempati urutan ketiga sebagai pengguna aktif terbanyak pada most used social media platform oleh We Are Social dan Hootsuite. Nah, di sini juga pada data most popular social network worldwide oleh Statista yang diurutkan berdasarkan jumlah pengguna aktif dalam jutaan pada Januari tahun 2021, Instagram juga menempati urutan kelima sebagai platform media sosial pengguna terbanyak di dunia saat ini. Nah, generasi Z sendiri adalah generasi yang lahir pada rentang waktu tahun 1995 hingga 2010. Nah, di sini generasi ini biasanya itu dikenal sebagai generasi internet atau I generation. Mengapa? Karena generasi Z lebih banyak berhubungan sosial lewat dunia maya. Nah, sejak kecil ini generasi telah dikenalkan oleh teknologi dan sangat akrab dengan smartphone. Nah, sehingga di sini untuk menggunakan sosial media sendiri pada generasi Z, Instagram ini adalah salah satu media yang digunakan dalam berkomunikasi maupun dalam menjalin hubungan. Baik, lalu kita mengerti bahwa konten itu sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk mengabarkan materi ataupun informasi yang ingin disampaikan pada publik. Nah, di sini bisa berupa animasi, teks, gambar, dan semacamnya yang akan menarik konsumen. Nah, di sini lalu kita bisa memahami bahwa di sini interaktivitas merek itu merupakan hal yang juga tidak bisa dihindari. Mengapa? Karena fitur ini merupakan jembatan yang memungkinkan orang untuk mengambil bagian dalam komunikasi kelompok. Nah, di sini yaitu interaktivitas sendiri merupakan kemampuan untuk terlibat dalam diskusi yang berlangsung di dunia maya. Sehingga di sini meningkatkan engagement atau meningkatkan adanya keterlibatan pada konsumen itu sendiri yang mana akan menimbulkan kesadaran merek. Yang mana kesadaran merek itu sendiri merupakan kemampuan seseorang konsumen untuk mengidentifikasi suatu merek seperti mengenalnya, mengingatnya, dan lainnya. Nah, di sini kesadaran merek itu sendiri akan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, yang mana konsumen akan lebih memilih produk yang lebih dikenalnya, diketahuinya dibanding dengan produk yang tidak ia ketahui. Nah, di sini berarti dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kualitas konten yang baik dan di sini akan terciptanya interaktivitas merek. Lalu interaktivitas merek itu dengan adanya keterlibatan dan engagement akan memunculkan brand awareness, yaitu mengenal akan brand tersebut sehingga akan memunculkan adanya intensi pembelian. Nah, di sini dapat disimpulkan yaitu mengetahui generasi Z itu sendiri sangat-sangat terlibat pada internet, yaitu pada media sosial yaitu Instagram. Lalu di sini yaitu dengan memperbaiki atau mengindahkan kualitas konten yang mana akan memunculkan interaktivitas merek dan brand awareness sehingga akan memicu adanya intensitas pembelian. Lalu kita beralih
pada rumusan masalah. Di sini pada rumusan masalah yaitu terdapat 3 rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu seperti pertama, apakah kualitas konten berpengaruh signifikan positif terhadap intensitas pembelian produk pada pengguna aplikasi Instagram oleh generasi Z di Indonesia? Lalu yang kedua yaitu, apakah interaktivitas merek berpengaruh signifikan positif terhadap intensitas pembelian produk pada pengguna aplikasi Instagram oleh generasi Z di Indonesia? Dan yang terakhir yaitu adalah, apakah kesadaran merek berpengaruh signifikan positif terhadap intensitas pembelian produk pada pengguna aplikasi Instagram oleh generasi Z di Indonesia? Nah, baik, kita beralih pada persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. Nah, dapat dilihat pada slide yaitu saya menggunakan 3 jurnal. Nah, di sini yaitu saya memiliki tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk memahami pengaruh kualitas konten dan merek, interaktivitas dalam media sosial, tentang kesadaran merek konsumen dan niat beli yang juga didasarkan oleh motivasi hedonism dan utilitarian dengan mengusulkan model empiris yang diuji menggunakan permodelan persamaan struktural dengan pengguna Facebook, yang mana di sini menggunakan teknik analisis SIM teknik IBM SPSS 20 dan IBM ASMOS 23. Lalu di sini untuk jurnal yang kedua yaitu tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari dampak kualitas konten dan interaktivitas merek pada niat beli melalui mediasi kesadaran merek. Nah, di sini yaitu pengguna merek sendiri yaitu pengguna Facebook, Instagram, dan Twitter. Lalu periode penelitian sendiri 2020 dengan teknik analisis paket statistik IBM SPSS 2 3.0 dan Smart PLS 3.2.9. Nah, lalu yaitu yang terakhir yaitu tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kesadaran merek dan pemasaran konten media sosial terhadap niat beli konsumen, yang mana pengguna media sosial, sampelnya, dan datanya untuk penelitian ini dianalisis melalui statistik SPSS paket ilmu sosial. Nah, lalu yaitu untuk penelitian terkini yaitu penelitian saya, Isrofen Alkiswanto, yaitu untuk menganalisis pengaruh kualitas konten, interaktivitas merek, dan kesadaran merek terhadap intensitas pembelian produk pada aplikasi Instagram oleh generasi Z di Indonesia dengan pengguna aplikasi Instagram lalu menggunakan SPSS. Oke, baik, lalu kita beralih pada slide selanjutnya yaitu di sini terdapat variabel bebas, variabel terikat, variabel mediasi, dan adanya hasil penelitian masing-masing. Nah, di sini kita dapat melihat perbedaan dan persamaan antara jurnal sebelumnya dan penelitian saat ini. Lalu yaitu lanjut kita akan membahas mengenai kerangka pemikiran. Nah, di sini kerangka pemikiran itu sendiri yaitu kita dapat lihat pada slide terdiri dari 3 hipotesa yaitu kualitas konten atau content quality, yang kedua yaitu keterlibatan merek atau brand interactivity, dan yang ketiga yaitu kesadaran merek atau brand awareness. Nah, di sini yaitu merujuk pada intensi pembelian produk yaitu purchase intention. Baik, lalu kita akan beralih pada hipotesis penelitian. Nah, di sini terdapat 3 hipotesis penelitian. Hipotesis pertama yaitu kualitas konten memiliki pengaruh positif terhadap intensitas pembelian produk pada aplikasi Instagram oleh generasi Z di Indonesia. Lalu hipotesis kedua yaitu keterlibatan merek memiliki pengaruh positif terhadap intensitas pembelian produk pada aplikasi Instagram oleh generasi Z di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu hipotesis ketiga yaitu kesadaran merek memiliki pengaruh positif terhadap intensitas pembelian produk pada aplikasi Instagram oleh generasi Z di Indonesia. Baik, lalu kita akan bahas mengenai rancangan penelitian dan batasan penelitian. Nah, di sini rancangan penelitian itu sendiri yaitu di sini dirancang menggunakan metode survei dalam mengumpulkan data yang diinginkan.
Nah, di sini metode survei memiliki definisi yaitu seperti kumpulan pertanyaan yang disusun secara sistematis. Nah, di sini dalam sebuah daftar pertanyaan, kemudian dikirim ke responden untuk diisi. Nah, di sini lalu batasan penelitian, yaitu di sini penelitian itu ditunjukkan kepada pengguna dari aplikasi Instagram oleh generasi Z di Indonesia. Nah, di sini dengan menggunakan pengaruh kualitas konten, interaktivitas merek, dan kesadaran merek sebagai variabel bebas dan intensitas pembelian produk sebagai variabel terikat. Baik, lalu kita akan beralih pada identifikasi variabel. Nah, di sini seperti yang tertera pada slide terdapat dua, yaitu variabel eksogen dan variabel endogen. Nah, variabel eksogen itu sendiri merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab timbulnya variabel dependen atau terikat endogen baik secara positif maupun negatif. Nah, di sini variabel yang termasuk eksogen sendiri yaitu kualitas konten, interaktivitas merek, dan kesadaran merek. Nah, lalu sedangkan variabel endogen itu adalah variabel yang menjadi perhatian utama bagi peneliti. Nah, di sini karena variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas atau eksogen. Nah, di sini variabel yang termasuk variabel endogen yaitu adalah intensitas pembelian. Baik, lalu yaitu pada definisi operasional dan pengukuran variabel. Nah, di sini terdapat definisi operasional yaitu kualitas konten, interaktivitas merek, kesadaran merek, dan intensitas pembelian. Sedangkan pada pengukuran variabel yaitu tertera pada PT. Baik, lalu kita beralih pada populasi, sampel, dan cara pengambilan sampel. Nah, populasi itu sendiri merupakan didefinisikan sebagai komponen dari kelompok yang lengkap, terdiri dari manusia, transaksi, dan sebagainya macamnya yang mana kita tertarik mempelajarinya serta menjadikan objek. Nah, di sini populasi dalam penelitian ini adalah pengguna aplikasi Instagram yang berdomisili di Indonesia. Lalu yaitu kedua, yaitu sampel. Sampel itu sendiri yaitu termasuk bagian terkecil dari populasi. Nah, disebut sampel. Nah, di sini jumlah sampel yang diambil harus mewakili atau menjadi representatif terhadap populasi. Nah, di sini sampel yang diuji penelitian ini adalah 50 responden dan untuk sampel besar diambil sebanyak 100 responden. Lalu yaitu kita beralih pada teknik pengambilan sampel. Nah, di sini yang dipakai pada penelitian ini adalah non-probability sampling, yang mana didefinisikan sebagai cara sampel yang mana ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap hal atau bagian terkecil dari populasi yang dijadikan sebagai sampel. Nah, di sini bagian dari non-probability sampling adalah teknik purposive sampling. Nah, purposive sampling yang akan diambil pada penelitian ini yaitu terdapat kriteria seperti pertama, pengguna Instagram. Yang kedua yaitu pengguna telah menggunakan Instagram sekali setidaknya dalam sebulan sehari. Lalu yang ketiga yaitu berumur 17 tahun hingga 45 tahun. Dan yang keempat yaitu berdomisili di Indonesia. Baik, lalu kita akan lanjut pada data dan metode pengumpulan data. Nah, di sini yaitu data dalam penelitian ini berdasarkan sifatnya ialah data kuantitatif, yaitu data yang dalam bentuk angka. Nah, di sini data yang diperoleh selanjutnya diukur sehingga dapat memperkokoh deskriptif tentang proses maupun hasil dari penelitian ini. Nah, di sini data berdasarkan sumber data, penelitian memakai yaitu data yang dikumpulkan atau didapatkan peneliti yang sedang meneliti atau yang memerlukan data. Nah, maka data itu disebut sebagai sumber data primer. Lalu yaitu untuk metode pengumpulan data, di sini penelitian mendapatkan dengan menggunakan teknik survei dengan kuesioner yang disebar dalam bentuk Google Form. Nah, di sini secara tidak langsung yaitu penyebarannya melalui media sosial dan email. Nah, di sini pengumpulan data menggunakan kuesioner berupa Google Form ini merupakan salah satu bentuk dari non-probability sampling dengan cara purposive sampling. Di sini penyebaran kuesioner dilakukan dengan memberikan klasifikasi pada responden yang ditargetkan sehingga nanti hasil dari pengumpulan data ini dapat akurat. Baik, yang selanjutnya yaitu uji validitas dan uji reliabilitas instrumen penelitian. Nah,
Uji validitas itu sendiri suatu instrumen dalam penelitian dikatakan valid jika hasil pengukuran variabel yang diuji dapat mengungkapkan data variabel secara tepat dan sesuai kaidah perencanaan penelitian. Nah, di sini terdapat dua jenis uji validitas, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen sendiri adalah ukuran validitas yang terjadi antara instrumen pertanyaan dalam satu variabel yang sama yang diukur melalui nilai EV atau average, yaitu 0,5. Lalu validitas diskriminan adalah ukuran validitas yang terjadi antar variabel di dalam penelitian yang diukur melalui cross-loading factor, yang mana setiap variabel harus memiliki nilai P signifikan kurang dari 0,5. Lalu yaitu uji reliabilitas. Nah, di sini adalah untuk mengukur konsistensi alat ukur apabila pengukuran dilakukan secara berulang terhadap responden. Nah, sebagai syarat sebuah instrumen dapat digunakan, maka instrumen tersebut harus reliable dan konsisten. Di sini yaitu uji reliabilitas menggunakan SPSS, yaitu uji Cronbach alpha, yang mana mengukur keandalan berkisar dari 0 sampai 1. Dan sebuah indikator dapat dikatakan reliable jika memiliki nilai R tabel lebih kecil dibanding Cronbach alpha dan dengan signifikan sebesar 6%. Baik, kalau kita lanjut pada teknik analisa data. Nah, di sini penelitian menggunakan analisis deskriptif, yang mana digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara umum dari data dalam kuesioner yang menggunakan merupakan jawaban dari responden tentang variabel atau indikator yang ada. Di sini variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah variabel kualitas konten, interaktivitas merek, kesadaran merek, dan intensitas pembelian. Nah, maka dari hasil kuesioner nantinya akan diolah melalui analisis statistik, yang mana yaitu menggunakan PLSM. Terima kasih. Sekian adalah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun salah kata. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.